Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Sri Lendari. Saya Aswadi, hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu terakhir di bulan Maret, dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang terangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Bupati Satono mengapresiasi seluruh anggota PPNI di Kabupaten Sambas yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sambas selama masa pandemi COVID-19. Hal ini diungkapkan Bupati Sambas saat menghadiri HUT PPNI ke-48 di Aula Kantor Bupati Sambas. Dirinya berharap kepada para perawat untuk bersatu padu serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Bupati Sambas Satono didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Fatah Maryunani, menghadiri seminar keperawatan bertajuk Perawat Cerdas Tanggap COVID-19 dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-48 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Sambas, Sabtu 19 Maret 2022. Dalam sambutannya, Bupati Satono mengapresiasi seluruh anggota PPNI di Kabupaten Sambas yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sambas selama masa pandemi COVID-19. Sinergitas dan kekompakan insan perawat selama pandemi COVID-19 telah memberikan harapan untuk masyarakat agar segera tercapai kekebalan imunitas. Bupati Satono mengatakan selama masa pandemi COVID-19, pekerjaan insan perawat sangat berat dan vital sebagai garda terdepan percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hari ini saya berada di Aula Kantor Bupati Sambas dalam rangka HUT ke-48 PPNI wilayah Kabupaten Sambas. Saya ucapkan selamat tahniah untuk perawat yang ada di Kabupaten Sambas. Selamat, sukses, dan terus berkarya yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Perawat tetap semangat untuk pengabdian yang lebih baik. Dia meminta PPNI selalu kompak dan bersatu padu, fokus pada tujuan sebagai organisasi profesi yang mewadahi tempat silaturahmi, mendorong perbaikan dan pembaruan kompetensi serta melayani dengan sepenuh hati. Informasi selanjutnya pemirsa, dengan didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dadang Armada, dan Forkopincam, Bupati Sambas Satono meninjau kegiatan vaksinasi massal di Desa Sempalai Sebedang. Satono berharap dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak dapat memperbesar cakupan program vaksinasi di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dadang Armada Sari, dan Forkopimcam meninjau kegiatan vaksinasi massal di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Sabtu 19 Maret 2022. Bupati Satono mengapresiasi Satgas COVID-19 Kecamatan Sebawi yang telah bekerja keras selama ini untuk mengajak dan mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat. Tidak sekedar itu, dia menekankan agar Satgas COVID-19 di Kecamatan Sebawi terus memperluas cakupan vaksin. Bupati Satono menjelaskan di Kabupaten Sambas untuk cakupan vaksin pertama sudah mencapai 85%, sedangkan untuk cakupan vaksin kedua sudah 62%, dan saat ini pemerintah masih terus menggenjot cakupan vaksin booster yang belum sampai 10%. Jam ada Ramil, Kapolsek, BKK hadir bersama-sama monitoring vaksin di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Alhamdulillah di Kecamatan Sebawi sudah lumayan bagus ya. Tadi dari pantauan kita sudah 18.000 lebih ya untuk vaksin. Untuk Sambas secara keseluruhan sudah mencapai vaksin pertama itu 85%. Untuk vaksin kedua 62 ya, sekian. Boosternya mungkin masih agak ini ya, belum sampai 10%. Mudah-mudahan kerjasama ini ya, Pemda, TNI Polri, Kapolres, Pak Dandim,
nakes, semua komponen, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya kan, bersatu padu untuk mendorong percepatan peningkatan ya vaksinasi di Kabupaten Sambas. Bupati Satono menghimbau masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal, mentaati protokol kesehatan yang selalu disosialisasikan pemerintah selama pandemi COVID-19. Menurutnya, mengikuti program vaksinasi massal adalah bentuk ikhtiar pemerintah dan masyarakat agar bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19. Wakil Bupati Sambas Faro Rofi didampingi oleh asisten 2 menghadiri audiensi Indonesia Japan Business Network atau IJBNet terkait survei peluang pengembangan tanaman nyamplung di Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Sambas. Perwakilan dari pihak Jepang mengatakan akan menanam tanaman nyamplung di Kabupaten Sambas yang memiliki karakteristik tanah kritis serta biji dari nyamplung yang nantinya diperoleh hasil untuk diolah menjadi minyak mentah. Wakil Bupati Sambas Faro Rofi didampingi oleh asisten 2 menghadiri audiensi Indonesia Japan Business Network IJPNet terkait survei peluang pengembangan tanaman nyamplung di Kabupaten Sambas yang dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Sambas Senin 21 Maret 2022. Perwakilan dari pihak Jepang mengatakan akan menanam tanaman nyamplung di Kabupaten Sambas yang memiliki karakteristik tanah kritis serta biji dari nyamplung tersebut akan diolah menjadi minyak mentah dan diekspor ke Jepang untuk diolah kembali menjadi bioaftur karena permintaan dari minyak ini sangat besar. Lebih jauh, beliau mengungkapkan bahwa lokasi yang diminta untuk persemaian yaitu 2 hektar dan akan dimulai pada bulan Mei dan lebih dekat dengan sungai serta lokasi pabrik minyak mentahnya harus lebih dekat dengan jalur akses keluar pelabuhan. Tadi sudah sampaikan Pak Rais, ada peluang kita menjadi eksportir BBM, bahan bakar nabati, karena kita punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau pemerintah sekarang yang paling siap adalah sawit, maka kita akan mengisi untuk ekspor, sehingga akan meningkatkan devisa, mensejahterakan masyarakat. Kita kepinginnya nanti ini membangun usaha bersama dengan masyarakat, baik melalui perhutanan sosial seperti yang rencana akan dilakukan di Sambas ini, di hutan desa, ya perhutanan sosial, bisa melalui hutan desa, bisa melalui hutan kemasyarakatan, HKM atau hutan tanaman rakyat. Wakil Bupati Sambas sangat antusias dan menyambut baik dengan adanya kerjasama antara Indonesia Japan Business Network terkait dengan survei peluang pengembangan tanaman nyamplung di Kabupaten Sambas. Karena di Sambas masih memiliki lahan yang sangat luas untuk pengembangan tanaman nyamplung tersebut. Faro Rofi juga mengatakan bahwa lokasi yang akan ditinjau oleh tim survei merupakan lokasi yang sangat strategis karena Sambas merupakan kawasan prioritas pembangunan strategis nasional dan beliau juga berjanji akan mempermudah investor agar mudah untuk berinvestasi di Kabupaten Sambas. Sangat mungkin sekali Pak. Jadi ini sangatnya banyak sekali ini kan untuk dikembangkan nyamplung ini karena pertama cocok sekali dengan tanah kita ya. Tanaman sudah banyak juga alami. Kecil sekali untuk dikembangkan. Tinggal bagaimana kreativitas kawan-kawan investor untuk ini mengembangkannya Pak seperti itu. Di akhir audiensi diadakan penyerahan produk dari perusahaan serta dilakukan sesi foto bersama. DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna dengan agenda yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas dan pendapat Bupati Sambas terhadap raperda inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dari rapat paripurna ini diperoleh hasil pandangan dari fraksi-fraksi terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas serta menyetujui adanya raperda ini. Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas, Senin 21 Maret 2022, DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna dengan agenda yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas dan pendapat Bupati Sambas terhadap raperda inisiatif DPRD tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pandangan dari fraksi-fraksi terhadap 2 buah raperda Kabupaten Sambas pada umumnya menyetujui adanya raperda ini. Semua fraksi sepakat bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur demi berlangsungnya dan peningkatan kualitas pembangunan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan AMDAL.
Fraksi-fraksi juga berharap dengan adanya Raperda ini nantinya dapat dijalankan dan dapat disosialisasikan, serta memberi ruang kepada masyarakat untuk membantu dan menjaga ketertiban, baik ketertiban bangunan, pemanfaatan, pelestarian maupun kegiatan pembongkaran bangunan, serta Raperda ini nantinya tidak menjadi pro dan kontra dalam berjalannya peraturan ini. Wakil Bupati Sambas Farwafi menyampaikan pendapatnya atas usul inisiatif DPRD, yaitu pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan mendukung usul inisiatif DPRD Kabupaten Sambas menggagas Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Terhadap Raperda dimaksud, kami memberikan masukan sebagaimana berikut. 1. Untuk beberapa hal perlu penyempurnaan terkait materi yang mengatur mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Disarankan adanya penambahan materi muatan dalam bab dan pasal terkait. A. Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan B. Penyediaan pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Farwafi juga berharap Raperda tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ini akan dibahas dan didalami bersama dengan frekuensi dan kondisi lapangan sumber daya sehingga teratasi semua permasalahannya. Sosialisasi motivasi kuliah dapat memberikan dorongan bagi siswa-siswi untuk kuliah dan dapat memanfaatkan fasilitas beasiswa sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan IPM Sambas yang meningkat dan mewujudkan Sambas yang berkemajuan. Hal ini yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Sambas Farwafi saat menghadiri acara motivasi kuliah bagi siswa-siswi kelas 12 SMA sederajat dari keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Sambas tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat. Sosialisasi motivasi kuliah dapat memberikan dorongan bagi siswa-siswi untuk kuliah dan dapat memanfaatkan fasilitas beasiswa sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan IPM Sambas, meningkatkan dan mewujudkan Sambas yang berkemajuan. Hal ini yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Sambas Farwafi saat menghadiri acara motivasi kuliah bagi siswa-siswi kelas 12 SMA sederajat dari keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sambas tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Selakau pada Selasa 22 Maret 2022. Hadir menyambut kedatangan Wakil Bupati Sambas Camat Selakau Alfiandra mengatakan bahwa siswa-siswi yang diundang pada acara motivasi ini dapat sekiranya melanjutkan kuliah karena saat ini banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Camat Selakau juga berharap dengan terselenggaranya acara motivasi kuliah ini dapat menarik minat para siswa-siswi untuk kuliah dan dengan hal itu dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kecamatan Selakau dapat meningkat. Ini dan tentunya harapan kami ke depan sebagai pemerintah daerah, harapan Pak Bupati dan semuanya, adik-adik semuanya bisa melanjutkan sekolah semuanya nanti. Nah itulah kami undang adik-adik bisa kuliah termotivasi. Nah barangkali nanti ada sedikit dari kami nanti terakhir untuk motivasi bagaimana dan tujuan ke sekolah. Mau jadi ibu untuk berdiri duduk di situ katanya tak kuliah lagi. Saya tahu nanti kuliah lagi. Kita sama-sama nak mau di depan karena saya tahu saya kuliah lagi. Jadi bisa supaya termotivasi nanti adik-adik semuanya. Farwafi mengatakan bahwa kuliah bukan sekedar hanya kuliah saja, tetapi kuliah ini akan membuka pandangan dan wawasan seseorang dan tidak menganggap kuliah hanya mendapatkan gelar, tetapi jadikan motivasi hidup ke depannya. Lebih jauh, Rofi menjelaskan bahwa di dalam perkuliahan yang dikejar adalah ilmu dan pengalaman, sehingga ada bekal nantinya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari serta tempat bekerja nantinya. Kita melakukan kegiatan sosialisasi motivasi ya, pemanfaatan program Ayo Kuliah pada anak-anak dari keluarga PKH ya, yang mendapat manfaat ini. Harapannya ke depannya fasilitas ini dapat digunakan sebaik-baiknya ya, karena kuota untuk Kabupaten Sambas itu sekitar 300 siswa yang bisa dikuliahkan. Harapan kita ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh keluarga-keluarga penerima manfaat PKH sehingga kedepannya ini bisa meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Sambas ya, lebih
baik dan meningkatkan IPM tentunya, sehingga Kabupaten Sambas harapan kita ke depan bisa lebih berkemajuan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wakil Bupati Sambas berharap semangat siswa-siswi yang hadir lebih termotivasi untuk kuliah. Karena akses untuk kuliah sudah ada beasiswa dan untuk mengembangkan minat dan bakat hanya tergantung dari siswa-siswi untuk memanfaatkan beasiswa dan fasilitas yang tersedia. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2023 dengan mengusung tema peningkatan ekonomi inklusif dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengatakan bahwa RKPD mempunyai peranan yang sangat strategis karena dokumen tersebut menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang RKPD tahun 2023 dengan mengusung tema peningkatan ekonomi inklusif dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Sambas pada Kamis 24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Bupati Sambas, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Forkopimda, unsur pemerintah provinsi, unsur pemerintah Kabupaten Sambas, camat se-Kabupaten Sambas, serta undangan via virtual yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sambas Satono. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya mengatakan bahwa RKPD mempunyai peranan yang sangat strategis karena dokumen tersebut menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Satono juga mengatakan tujuan dari Musrembang RKPD adalah untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Kota dengan dua agenda, yaitu membahas dan menyepakati pelaksanaan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan daerah selanjutnya menyelaraskan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan provinsi, dan untuk mengklasifikasikan program kegiatan yang merupakan wewenang daerah, dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang Kecamatan. Tujuan pelaksanaan Musrembang RKPD bagaimana dimaksud adalah untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Kota, yaitu yang pertama, membahas dan menyepakati permasalahan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah, menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan untuk mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang Kecamatan. Salah satu sektor unggulan untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian. Mulai program unggulan yakni OVOP, program One Children Product, yang didukung dengan sinergi program lainnya, yakni program di bidang infrastruktur, investasi dan perdagangan, maka diharapkan sektor pertanian dapat lebih maju dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Lebih jauh, Satono menyebut Musrembang kali ini dapat dijadikan bahan diskusi untuk mempertajam strategi kebijakan dan program daerah, yaitu sektor perekonomian pada bidang pertanian, karena sebagian besar aktivitas masyarakat Kabupaten Sambas berada pada sektor pertanian, sehingga menjadi sektor yang sangat strategis untuk ditingkatkan. Pemda Sambas berharap dengan penyusunan RKPD tahun 2023 dapat lebih baik dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi secara cepat, efektif, dan inovatif, serta inovasi yang baru perlu dimunculkan dan diterapkan guna mencapai tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Sambas. Informasi selanjutnya, Jakarta International Handicraft Trade Fair kembali digelar dengan mengusung tema Smiling Heritage of West Java from Smart Village to Global Market di Balai Sidang Jakarta Convention Center atau JCC. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan secara langsung pembukaan Jakarta International Handicraft Trade Fair tahun 2022 ini. Hadir langsung juga dalam acara ini Bupati Sambas bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Sambas sebagai upaya promosi produk lokal di Kabupaten Sambas. Setelah vakum selama 2 tahun lamanya, Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inecraft) akhirnya kembali digelar.
Mengusung tema Smiling Heritage of West Java, From Smart Village to Global Market, Inacraft 2022 hadir di Balai Sidang Jakarta Convention Center mulai 23 hingga 27 Maret mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan secara langsung pembukaan Inacraft tahun 2022 pada Rabu 23 Maret 2022. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai produk kerajinan dalam negeri yang dapat mendukung pengembangan para pengrajin terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, ia juga memberikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Sebanyak 722 peserta mengikuti pameran ini. Ratusan peserta tersebut terdiri dari 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan BUMN. Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dekranasda Kabupaten Sambas berkesempatan untuk ikut andil dalam pameran Inacraft tersebut. Berbagai macam produk yang dipamerkan, mulai dari kain tenun Sambas, kerajinan rotan, serta berbagai macam aksesoris yang merupakan produk lokal Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono ditemani Ketua Dekranasda Sambas Yunisa Satono ikut hadir dalam pembukaan pameran tersebut. Dengan keikutsertaannya, Kabupaten Sambas diharapkan bisa lebih memperkenalkan produk lokal Kabupaten Sambas, serta dapat membangkitkan dan membangun sektor ekonomi kreatif untuk mendukung para pengrajin agar terus berkarya. Pameran terbesar se-Asia Tenggara ini akan diselenggarakan secara hibrid. Masyarakat bisa mengunjungi lokasi pameran tanpa dipungut biaya sepersen pun. Di sela kesibukannya, Bupati Sambas Satono menyambangi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membahas usulan penegrian IAIS Sambas menjadi IAIN Sambas. Selain bersilaturahmi dengan Kementerian Agama, Bupati juga menyempatkan berdiskusi dengan LKBN antara terkait dengan permasalahan yang ada di perbatasan PLBN Aruk. Bupati Sambas Satono didampingi Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin IAIS Sambas Jamiat Akadol beraudiensi ke kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta Selasa 22 Maret 2022. Bupati Sambas bersama rombongan disambut langsung oleh Direktur Jenderal Ditjen Pendis Kemenak RI Muhammad Ali Ramadhani dalam rangka membahas progres penegrian IAIS Sambas. Bupati Sambas mengatakan kedatangannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penegrian IAIS Sambas serta apa saja yang menjadi kendala-kendala untuk mewujudkan, mengingat usulan tersebut telah dimulai sejak tahun 2015. Orang nomor 1 di Sambas ini berkomitmen untuk terus mengawal proses penegrian IAIS ini sebagai upaya menyediakan lembaga pendidikan agama Islam negeri di Sambas sesuai dengan visi misi Sambas berkemajuan, karena tahapan penegrian IAIS ini telah memasuki progres sedikit lagi dan sudah ada di depan mata sehingga harus diperjuangkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Di sela-sela kunjungannya ke Dirjen Pendis Kemenak RI, Satono juga menyempatkan diri untuk menyambangi lembaga kantor berita nasional Antara untuk melakukan diskusi terkait dengan perkembangan Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI yang telah mempunyai pos lintas batas negara Aruk di Sajingan Besar. Wakil Bupati Sambas Faro Rofi menghadiri event penyelenggaraan Business Matching belanja produk dalam negeri yang digagas oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlangsung selama 3 hari di Nusa Dua Bali. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pemanfaat produk lokal dan dukungan kepada industri nasional. Sebagai bentuk langkah pemerintah untuk mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN untuk berbelanja produk dalam negeri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengadakan event Jakarta Business Matching belanja produk dalam negeri yang digelar di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali 22 sampai 24 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut ikut serta pelaku usaha mikro UMKM tampak memajang produk-produk mereka di area pameran Kemenkop UKM dengan tema High Tech SME. Wakil Bupati Sambas Faro Rofi ikut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan dengan adanya kegiatan ini dapat digalakkan sampai ke tingkat daerah sebagai bagian dari mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Raffi berharap hal ini dapat diterapkan di Kabupaten Sambas untuk selalu mendukung produk lokal UMKM Sambas sehingga menjadi dukungan pemerintah daerah kepada industri nasional mengingat Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Malaysia. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Sri Lendari. Saya Swadi bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.